Kalau dari segi regional ya Asia Tenggara, Indonesia sudah cukup maju ya, mempunyai kemampuan teknologi roket yang suatu saat nanti bisa dimanfaatkan untuk peluncur satelit. Dan bahwa Indonesia saat ini secara internasional di lingkungan komunitas Badan Antariksa Internasional sudah cukup dihargai dan dianggap sebagai space emerging country. Jadi negara yang mempunyai kemampuan teknologi keantariksaan yang sedang berkembang. Sekarang Amerika dengan mitra-mitranya sedang membuat program yang disebut sebagai Back to the Moon, Go to Mars. Jadi dengan proyek Artemisnya mengeksplorasi bulan, kemudian melanjutkan nanti bulan itu sebagai tempat transit. Salah satu pokok penting dari eksplorasi antariksa itu adalah memicu pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali lagi di BRIN Talk Show bersama saya Dea Mala. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu eksplorasi antariksa, masa depan sains dan teknologi Indonesia di bidang keantariksaan. Bersama kita telah hadir pakar astronomi dan astrofisika, Profesor Dr. Thomas Jamaludin. Beliau merupakan peneliti ahli utama di Pusat Riset Antariksa BRIN. Selamat datang Pak Thomas, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami. Baik, sebagai pembuka nih Pak, bisa ceritakan secara singkat bagaimana perkembangan riset dan eksplorasi antariksa di Indonesia hingga saat ini Pak? Ya. Kita merujuk dulu dari semangat Bung Karno dulu. Tahun 1960-an Bung Karno pernah menyatakan bahwa negara yang maju, Indonesia yang harus berkembang menjadi negara yang maju, minimal harus menguasai dua teknologi. Teknologi antariksa dan teknologi tenaga nuklir. Oleh karenanya kemudian awal 1960-an itu didirikan Batan untuk ketenaga nukliran dan Lapan untuk keantariksaan. Nah, dalam perkembangannya, Lapan sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk pengembangan sains dan teknologi antariksa itu mengembangkan teknologi roket, teknologi satelit, kemudian teknologi penerbangan dan sains antariksa. Alhamdulillah teknologi roket walaupun lambat tetapi sudah banyak kemajuan untuk mengembangkan teknologi yang nantinya suatu saat bisa dijadikan sebagai peluncur satelit. Kemudian teknologi satelit ini cukup banyak perkembangan setelah sebut saja Indonesia kemudian belajar langsung dari pakar di Jerman, kemudian bisa membuat satelit sendiri, mengembangkan fasilitas clean room untuk pembuatan satelit, dan alhamdulillah 2007 itu bisa meluncurkan satelit yang dibuat di Jerman. 2012 bisa membuat satelit sendiri di fasilitas Pusat Teknologi Satelit di Rancabungur Bogor. Kemudian 2015 itu berhasil meluncurkan satelit buatan sendiri walaupun masih menumpang roketnya India. 2016 juga berhasil meluncurkan satelit yang ketiga, dan ini dianggap satu perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan teknologi antariksa sehingga di dunia itu Indonesia dimasukkan sebagai space emerging country. Jadi negara yang mulai berkembang pengembangan teknologinya. Kemudian dari segi sains antariksa saat ini juga Lapan kemudian saat berintegrasi ke BRIN melanjutkan pengembangan Observatorium Nasional di Timau. Jadi perjalanannya cukup panjang ya dari semangat Bung Karno lalu membuat sendiri akhirnya 2016 mulai meluncurkan tadi? Betul ya? 2015-2016 ya. Baik, Pak Thomas, dibandingkan dengan negara di Asia nih, kemampuan Indonesia ini ada di peringkat berapa nih Pak kira-kira? Lalu bagaimana kalau dengan di tingkat dunia? Melanjutkan yang tadi ya Pak? Kita bandingkan dulu di Asia Tenggara ya.
Negara tetangga kita, Malaysia, itu juga sudah mempunyai kemampuan membuat satelit sendiri bekerja sama dengan mitra luar negerinya, tetapi itu baru satu satelit, Rajaksat ya, walaupun kemudian gagal operasi karena pengaruh dari gangguan lingkungan antariksa. Teknologi roketnya belum. Singapura dengan sebut saja dukungan finansialnya cukup kuat, mereka cepat mengembangkan teknologi satelit. Mereka sudah bisa membuat satelit sendiri, kemudian peluncurannya masih menggunakan fasilitas roket dari negara lain, tetapi industri satelitnya sudah cukup maju juga. Filipina baru membentuk badan antariksanya dan mereka juga bersemangat mengembangkan. Ada satelit yang dibuat bekerja sama dan mitra luar negerinya, tapi belum bisa menghasilkan satelit di negara sendiri. Jadi baru Indonesia dan Singapura yang menghasilkan satelit di negara sendiri, walaupun peluncurnya masih menggunakan peluncur dari luar negeri. Vietnam juga sudah mulai maju dan bisa membuat satelit sendiri, walaupun itu masih bekerja sama dengan mitra luar negeri. Belum ada fasilitas pembuatan satelit sendiri di Vietnam. Jadi kalau dari segi regional ya, Asia Tenggara, Indonesia sudah cukup maju ya, mempunyai kemampuan teknologi roket yang suatu saat nanti bisa dimanfaatkan untuk peluncur satelit, kemudian sudah bisa membuat satelit sendiri, setidaknya sudah terbukti meluncurkan 2 satelit, 8A2 dan 8A3. Saat ini sedang menyiapkan 8A4 atau dengan nama barunya ya, nanti bersama dengan fasilitas BRIN ini ditargetkan akhir 2025 lah bisa meluncurkan satelit yang keempat. Kalau dari segi internasional, ya tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia saat ini secara internasional di lingkungan komunitas Badan Antariksa Internasional sudah cukup dihargai dan dianggap sebagai space emerging country. Jadi negara yang mempunyai kemampuan teknologi keantariksaan yang sedang berkembang. Baik, jadi baik di kancah regional maupun internasional, Indonesia sudah cukup diperhitungkan seperti itu ya Pak, singkatnya. Baik, untuk selanjutnya nih Pak Thomas, apakah negara kita ini bisa dikatakan tertinggal atau masih inline dengan kompetensi riset keantariksaan di dunia internasional sendiri Pak? Ya. Dunia internasional terkait dengan teknologi keantariksaan bukan lagi pengembangan teknologi satelit pengamatan bumi. Dunia internasional sudah mengembangkan teknologi yang mengeksplorasi antariksa. Pengertian eksplorasi antariksa itu adalah penggunaan wahana antariksa keluar dari bumi untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi terkaitan bulan, terkaitan planet-planet dan suatu saat mungkin keluar dari tata surya kita. Itu wahana-wahana antariksa seperti itu sudah banyak. Mohon maaf Pak, terkait dengan penelitian Mars itu sendiri bisa ditinggali oleh makhluk hidup ya? Salah satu dari eksplorasi antariksa yang dituju. Itu viral katanya mau pindah ke Mars aja gitu Pak. Jadi saat ini ketika tahun awal 70-an, Amerika itu berhasil mendaratkan manusianya dengan Apollo. Sekarang Amerika dengan mitra-mitranya sedang membuat program yang disebut sebagai Back to the Moon, Go to Mars. Jadi dengan proyek Artemisnya. Jadi mengeksplorasi bulan, kemudian melanjutkan nanti bulan itu sebagai tempat transit menuju Mars. Nah, kemudian Indonesia apakah bisa ikut dalam eksplorasi keantariksaan? Untuk saat ini dengan kondisi ekonomi yang seperti saat ini, fokus kita dalam pengembangan teknologi antariksa masih fokus pada teknologi berbasis bumi dengan observatoriumnya yang terus dikembangkan, kemudian dengan pengembangan satelit yang digunakan untuk pengamatan bumi. Sedangkan untuk eksplorasi antariksanya kita belum terlibat secara aktif. Walaupun nanti secara bertahap, ya mau tidak mau kita harus terlibat karena memang teknologi eksplorasi antariksa itu sangat mahal.
Kemudian kalau ditanya apa sih manfaatnya, belum bisa diambil secara langsung. Beda dengan pengamatan bumi ya. Betul, betul. Kalau dengan pengamatan bumi kita sudah tahu ini untuk mendeteksi sumber daya alam, pendeteksi potensi bencana atau katakan sekarang pemantauan kebakaran hutan misalkan. Itu dampak langsungnya bisa dilihat, termasuk untuk sebut saja pemantauan pertumbuhan padi, potensi panen itu manfaatnya bisa dirasakan langsung. Tapi eksplorasi antariksa untuk mempelajari bulan, mempelajari Mars, mempelajari planet-planet yang lain, bahkan yang wahana antariksa yang keluar dari bumi itu bisa mengamati bintang-bintang dan eksoplanet yang jauh. Itu memang dari segi dampak secara langsungnya Belum ada ya? belum terasa. terlihat. Walaupun sebenarnya negara-negara maju itu sudah sebut aja dapat disebut bisa mengambil manfaat. Karena dari segi kemajuan teknologinya mereka sudah mencapai itu. Salah satu pokok penting dari eksplorasi antariksa itu adalah memicu pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi. Baik. Tapi tentu itu modalnya besar, Ya. walaupun capaiannya nanti akan besar juga. Oke, baik. Jadi untuk eksplorasi antariksa itu sendiri Indonesia belum berperan aktif, namun kedepannya pasti akan ikut juga ya. Harus ikut, ya. Ikut lah. Pak Thomas, terkait dengan peran BRIN dalam riset antariksa dan eksplorasi luar angkasa itu sendiri bagaimana Pak? Lalu bagaimana dengan kolaborasi BRIN dengan instansi atau pihak internasional dalam bidang antariksa? Ya, saat ini terkait dengan teknologi roket dan teknologi satelit itu terus dikembangkan ya. Demikian juga teknologi aeronautika. Jadi ada pusat riset teknologi roket, ada pusat riset teknologi satelit, dan ada pusat riset teknologi penerbangan yang ada di BRIN. Dan itu terus mengembangkan dari aspek teknologi. Kemudian pusat riset antariksa itu terus mengembangkan dari aspek sainsnya. Dan ini bukan hanya dengan pengamatan dari TIMO dan Observatorium Nasional, tetapi dengan fasilitas-fasilitas pemantauan sains antariksa yang ada di BRIN. Ini juga terus memantau dari aspek kondisi lingkungan antariksanya. Tentu saja ini suatu saat kita juga akan ikut dalam kolaborasi internasional, walaupun saat ini sebut saja karena pertimbangan ekonomi itu belum secara aktif, tetapi itu sudah banyak mitra yang mengajak untuk sama-sama mengeksplorasi pengamatan dari bulan. Ya, itu mungkin suatu saat kita bisa ikut mungkin dalam tahap analisis datanya, tetapi untuk mengirimkan fasilitas keluar itu mungkin belum ya. Walaupun saat ini misalkan kolaborasi untuk pengamatan dengan Tiongkok ya, untuk eksplorasi pengamatan dari bulan, jadi deep space exploration, itu juga melibatkan ada perguruan tinggi di Indonesia yang juga terlibat untuk mengembangkan teknologi robotik yang suatu saat bisa dikembangkan atau dimanfaatkan dalam eksplorasi antariksa. Yaitu Universitas Bandar Lampung itu sudah terlibat ya. Jadi nanti kolaborasi nasionalnya antara BRIN dan perguruan-perguruan tinggi itu juga sangat berperan aktif. Kemudian kolaborasi BRIN dengan mitra-mitra luar negeri untuk eksplorasi bulan, eksplorasi planet-planet dan planet di luar tata surya itu bisa dilakukan. Baik, tadi kan sudah ada kerjasama ya dari pihak luar dan juga universitas. Ngomongin potensi nih Pak, sebenarnya apa saja potensi yang dimiliki Indonesia dalam riset dan juga eksplorasi antariksa? Mungkin bisa dikaitkan juga nih Pak dengan isu space economy seperti itu Pak. Ya, saat ini terkait dengan tren internasional, pemanfaatan dan pengembangan teknologi antariksa itu sudah tidak bisa lagi dihindari. Ada 4 pilar yang digunakan secara internasional terkait dengan antariksa. Tadi disebut ada space economy. Jadi pemanfaatan keantariksaan dalam mendukung memperkuat ekonomi global. Ada space diplomasi, yaitu diplomasi global dan memanfaatkan kerjasama keantariksaan. Kemudian ada space accessibility, yaitu bahwa setiap orang mestinya mempunyai akses untuk
pemanfaatan teknologi. Saat ini sudah terjadi sih. Sudah terjadi. Sebut aja gadget-gadget itu. Oh, baik. Itu memanfaatkan teknologi antariksa dengan satelitnya. Dan sekarang setiap orang umumnya sudah mempunyai gadget yang memanfaatkan teknologi antariksa. Bahkan untuk sebutnya kesehatan, untuk pertanian sudah banyak hal lagi. Baik. Dan Kemudian tentunya Indonesia memiliki potensi besar seperti itu, Pak. Itu bagaimana? ya, potensi besar dan harus kita manfaatkan dan terus kita kembangkan. Khususnya terkait dengan space ekonomi, ya Indonesia sebenarnya sudah memulai ya untuk telekomunikasi itu sudah memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Untuk penginderaan jauh juga citar-citar penginderaan jauh ini juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan kita harus bisa memanfaatkan. Kemudian nanti mestinya pada aspek teknologi yang lain. Termasuk nanti industri keantariksaan di Indonesia juga terus berkembang. Oke, terkait kendala itu sendiri nih Pak, apa sih kendala terbesar yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan teknologi antariksanya Pak? Teknologi antariksa adalah teknologi yang sering disebut sebagai high-tech, high-cost, dan high-risk. Oh, oke. Jadi teknologinya memang tinggi, Betul. biayanya tinggi, dan risikonya tinggi. Dan itu pengembangan secara global pun dimulai dari pemerintah. Di Amerika oleh NASA, di Cina oleh CNSA, di Eropa itu oleh ESA, European Space Agency, di Indonesia oleh LAPAN waktu itu ya. Nah, tapi nanti suatu saat swasta juga harus terlibat. Dan konsep pilar global yang menyebut bahwa space ekonomi itu sangat berperan. Tetapi ya harus diakui juga kendala itu ada di Indonesia dan ini saya kira sedikit demi sedikit itu akan diatasi. Kendala utama itu adalah tadi high cost-nya itu. Betul. Teknologi high cost ini sangat mahal dan kondisi ekonomi sekarang Indonesia itu belum terlalu baik, tetapi diproyeksikan katanya Indonesia ini menjelang 2050 dan sesudahnya mungkin peringkat ekonomi kita akan naik. Bahkan dalam pembicaraan di forum-forum Badan Keantariksaan Internasional itu sering disebut potensi Indonesia cukup besar karena Indonesia diproyeksikan kemungkinan akan menjadi kekuatan ekonomi keempat setelah Cina, Amerika, dan India. Nah, ini suatu hal yang menggembirakan. Mudah-mudahan kita memang betul-betul ekonomi kita kuat sehingga walaupun ini high cost, high tech, dan high risk kita bisa mencapainya. Yang kedua, kendala SDM. Kita masih kekurangan. Dan ini yang saya kira yang sedang dipacu juga oleh BRIN. Dan critical mass itu. Jadi critical mass SDM Indonesia yang menguasai aspek sains dan teknologi antariksa ini terus dipacu. Oke, baik. Nah, potensinya sudah besar ya. Bagaimana cara kita memanfaatkannya saja seperti itu. Nah, terkait SDM nih Pak, ada rencanakah untuk mengirim astronot ke luar angkasa? Dan juga bagaimana proyeksi eksplorasi antariksa Indonesia dalam 10 sampai 20 tahun ke depan Pak? Ya. Ini memang agak kontroversial ya terkait dengan astronot. Oke. Tahun 1980-an Indonesia pernah berencana mengirimkan astronot yang itu terkait dengan sebut saja spin-off-nya peluncuran satelit Palapa. Tapi kemudian memang sudah ada calon astronotnya dan sudah dilatih, sudah siap ikut peluncuran melalui Space Shuttle Amerika bersama peluncuran Palapa pada waktu itu, tapi kemudian gagal karena proyek Space Shuttle-nya kemudian dihentikan karena ada kasus Space Shuttle yang meledak. Nah, setelah itu ya memang tidak ada lagi mimpi untuk mengirimkan astronot karena mengirimkan astronot itu mahal sekali. Mahal sekali dan sebetulnya kalau dilihat dampaknya ke negara lebih ke arah dampak pride-nya, kebanggaan bahwa kita mempunyai astronot. Tetapi dampak dan juga mungkin inspirasi kepada generasi muda ya. Tetapi dampak langsung kepada kemajuan negara itu belum bisa diambil secara langsung. Yang lebih bermanfaat itu kalau dana tersebut digunakan untuk pengembangan
teknologi antariksa yang lebih nyata untuk teknologi satelitnya, teknologi roketnya. Jadi kalau saya pribadi dan teman-teman dari teknologi antariksa, itu mungkin suatu saat kita bisa mengirim astronot, tetapi itu bukan prioritas. Yang diprioritaskan adalah pengembangan teknologi yang saat ini sebenarnya kita sudah mempunyai kemampuan, tetapi dukungan dananya masih kurang. Nah, dukungan dana yang sebut saja direncanakan untuk astronot lebih baik untuk pengembangan satelit, pengembangan roket. Mudah-mudahan kecepatan kita untuk meraih prestasi penguasaan teknologi antariksa lebih cepat lagi. Oke. Terkait proyeksinya 10 sampai 20 tahun ke depan eksplorasi antariksa Indonesia seperti apa, Pak? Eksplorasi antariksa kemungkinan dengan mitra-mitra internasional yang saat ini sudah mengajak BRIN ya untuk berkolaborasi. Sudah dilirik berarti ya? Ya, sudah dilirik. Ya, bagaimanapun Indonesia ini dianggap negara yang tadi space emerging country. Jadi negara yang sedang berkembang dari aspek kemampuan teknologinya, itu suatu saat kita bisa ikut berpartisipasi aktif, bahwa kemudian nanti ekonomi kita sudah lebih baik lagi, bisa saja suatu saat kita mengirim astronot ke luar, tapi ya mestinya nanti bisa memicu juga pengembangan teknologi yang bisa dibawa ke antariksa. Oke, baik. Kalau kita melihat dampak pengembangan teknologi antariksa terhadap aspek kehidupan lain di Indonesia, seperti ekonomi atau pertahanan, seperti apa sih Pak upaya pemerintah saat ini? Menurut Bapak itu sendiri? Ya, upaya pemerintah pertama sebenarnya dengan disahkannya Undang-Undang Keantariksaan, Undang-Undang 21 2013, itu adalah semacam komitmen antara pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh DPR bahwa Indonesia harus menguasai teknologi antariksa. Di dalamnya ada aspek penguasaan sains antariksa, penguasaan teknologi antariksa, meliputi teknologi roket, satelit, dan aeronautika. Kemudian yang ketiga itu aspek peluncuran. Kita di undang-undang itu sudah disebutkan semangat kita untuk mempunyai kemampuan peluncuran wahana antariksa. Dan yang ketiga yang penting terkait dengan space economy juga terkait dengan kegiatan komersial keantariksaan. Kalau kita tidak menguasai teknologinya dan tidak bisa memanfaatkan dan sebut saja memajukan kegiatan komersial keantariksaan, kita hanya jadi pasar nanti. Oh, betul. Kita harus bisa menguasai dan memanfaatkan kemudian peluang pasar yang besar di Indonesia untuk pemanfaatan teknologi. Kita juga harus sambut dan harus kita kembangkan. Nah, itu yang peran pemerintah, demikian juga masyarakat melalui DPR, itu menurut saya sudah positif, tinggal bagaimana mengisinya. Nah, peran BRIN sebagai lembaga riset juga nantinya aspek penguatan SDM-nya dan penguatan kompetensinya itu juga sangat penting. Baik, terakhir nih Pak, apa pesan untuk masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang tertarik dengan sains dan eksplorasi luar angkasa, Pak? Keantariksaan selalu dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda, dimanapun ya. Bahkan sering dalam forum-forum internasional itu selalu ada forum bagaimana menginspirasi generasi muda. Karena teknologi antariksa itu teknologi yang menantang, teknologi yang syarat dengan teknologi dan juga syarat dengan sains. Dan terkait dengan antariksa, ini generasi muda didorong untuk mempelajari sains secara lebih mendalam, kemudian menguasai teknologinya dan mengembangkan teknologinya dengan mimpi-mimpi masa depan yang luar biasa. Karena mau bagaimanapun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan keantariksaan itu sendiri. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Thomas atas waktunya dan wawasan yang luar biasa. Semoga Indonesia semakin maju dalam riset dan eksplorasi luar angkasa. Terima kasih. Baik. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Dea Mala undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju. BRIN TV, TV riset zaman ini. BRIN TV,
TV Riset Zaman Now.